Assalamualaikum. Ini adalah video laporan mengenai pengenalan lapangan persekolahan di SMKIT Bina Husada Mandiri Bekasi. Saya Fadlah Nabila bersama kedua rekan saya Rizda Nur Hasna dan Rahman Nur Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mulyati, SSI APT. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah SMK Bina Husada Mandiri Bekasi. Kami memiliki 5 jurusan: farmasi, keperawatan, analis kesehatan, perbankan syariah, dan broadcasting. Visi yang kami miliki adalah menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas sesuai dengan jurusannya masing-masing, dengan bernilai Islami. Mereka setiap hari digembleng dengan nilai-nilai Islami. Salah satunya adalah dengan pembiasaan baik, duha bersama dan tilawah pagi sebelum mereka memulai aktivitas belajarnya. Salah satunya juga kebaikan-kebaikan yang ditanamkan ke mereka adalah wajib melakukan 5S: salam, senyum, sapa, sopan santun, gitu ya. Itu adalah yang wajib dilakukan oleh peserta didik yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hamka, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, mewawancarai Ibu. Saya Fadlah Nabila, Rizda Nur Hasna. Saya Rahman Nur Aulia. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai tentang kultur sekolah dan program sekolah? Mohon maaf Ibu sebelumnya, sudah berapa lama Ibu menjabat jadi kepala sekolah? 9 tahun. Pengalaman ada banyak ya Bu? Ya begitulah. Banyak belajarnya. Kira-kira pengalaman apa Bu? Kendala apa yang kendala terbesar apa yang Kendala terbesar, kalau tadi pertama ditanya pengalaman terutama mungkin terkait manajerial ya, karena background saya sebetulnya bukan pendidikan, tapi bidang kesehatan, terus terjun di bidang pendidikan yang otomatis harus belajar dari awal lagi. Tapi alhamdulillah enjoy, terus banyak ilmu baru dan harus saya terapkan. Ya itu yang enjoy lah, terutama ketemu dengan siswa-siswa baru setiap tahunnya. Kalau saya bekerja di rumah sakit, suntuk di ruangan itu saja. Kalau di sini saya bisa berkeliling kelas, mengamati semua lingkungan sekolah, berinteraksi dengan masyarakat, dengan siswa yang selalu berganti, dengan guru-guru, anak didik kita, gitu ya. Itu yang paling utama, pengalaman yang paling bernilai itu. Kalau kendala, saya rasa setiap hal apapun ya, termasuk dalam berorganisasi, dalam hal kita kultur sekolah juga pasti kendala banyak ada ya, terutama mungkin di internal maupun eksternal. Kalau internal ya, yang menjadi kendala mungkin lahan kita itu sudah semakin sempit gitu ya, sudah semakin padat penduduk, jadi sudah tidak bisa mengembangkan lagi. Terus kalau kendala yang paling besar dari eksternal paling dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang tidak relevan antara kita, contoh kata kita SMK atau jurusan kesehatan tidak relevan dengan peraturan pemerintah yang dinas kesehatannya, kementerian kesehatannya. Kalau kementerian pendidikan sudah mendukung, tapi kementerian kesehatannya punya kebijakan yang lain, itu yang biasanya kendala di kita. Jadi menyulitkan, mereka kebijakannya bentrok antara kementerian pendidikan dengan kementerian kesehatan. Bagaimana karakteristik sendiri dari murid-murid di SMK Bina Husada ini? Karakteristik yang paling menonjol adalah karena kita ada di daerah urban, maka pasti akan heterogen ya, berbagai suku, karakter, budaya, agama gitu ya. Dan ini harus kita satu padukan dalam satu program, karena kita mengedepankan nilai-nilai Islami, baik itu yang beragama muslim ataupun yang non muslim, itu wajib tunduk dengan aturan kita yang bernuansa Islam. Jadi sebetulnya ya, karakter siswanya beragam, tapi insya Allah karena kita punya aturan yang jelas, mereka harus ikut aturan. Ini bagaimana struktur untuk kepengurusannya? Struktur kepengurusan top manajer yayasan
kita ada di bawah Yayasan Bina Husada Mandiri namanya. Terus setelah itu kepala sekolah memiliki 4 wakil kepala sekolah, 1 kurikulum, keduanya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ketiga wakil kepala sekolah bidang sarpras, ketiganya wakil kepala sekolah bidang humas. Bagaimana sih cara sekolah ini dalam mendidik siswa untuk mentaati tata tertib sekolah? Dengan diikuti punishment ya, ketika ada yang melanggar pasti punishment itu ada. Dan juga reward ketika mereka memberikan prestasi ke sekolah, biasanya kita juga menanamkan ke anak-anak itu, ke mereka itu kompetisi yang dirinya itu jiwa kompetisi yang hebat. Akhirnya mereka mampu bersaing dengan dunia luar ya, dengan sekolah-sekolah lain. Dan alhamdulillah kita sering menjuarai kompetensi-kompetensi yang biasanya diselenggarakan oleh tingkat kota, bahkan provinsi kita pernah menang. Apakah sekolah ini rutin melakukan kegiatan seremoni formal? Rutin, hari Senin kita rutin upacara bendera, itu yang formalnya. Sebelumnya kan sudah berapa lama menjabat sebagai guru dengan Pak Selim? Banyak berdiri sih ya, sekitar 11 tahun, tapi ada jedanya, jadi 11 tahun saya sudah di sini. Tahun ke-7 dan ke-8 dipercaya untuk menjadi wakil kesiswaan. Alhamdulillah sekarang menjabat lagi sebagai koordinator guru BK. Bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah Bina Husada Mandiri? Kalau karakteristik siswa-siswi SMA Bina Husada Mandiri mungkin sama aja dengan sekolah-sekolah lainnya, usia SMK atau SMA kan ya seperti inilah gitu. Mereka itu pasti perlu banyak dibimbing, terutama mungkin yang kelas 12. Yang di kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 kenapa? Karena peralihan dari SMP. Dia masuk ke SMK yang notabene di sini adalah awalnya di sini kan SMK kesehatan. Pastikan kalau di SMA jurusannya IPA. Kalau misalkan di SMP yang SMP-nya sekolahnya cuma sampai jam 12 dan itu biasanya juga nanti sekolah dan enggak gitu, di sini mereka harus disiplin. Kita masuk jam 5 pulang bahkan sampai ada yang maghrib atau bisa kita baru pulang. Dan itu memang untuk mengurus anak kelas 10 khususnya peserta didik baru itu agak susah, tapi ya beriringnya waktu ya mereka sudah mulai. Bagaimana nilai budaya kedisiplinan yang ada di SMK? Nah, nilai budaya kedisiplinan alhamdulillah kalau anak-anak dari BHM yang ada di sini kita cekoki dengan nilai agama kalau di sini. Kenapa? Karena itu adalah benteng utama mereka. Kita masuk jam 5, tetapi kita sekolahnya sih jam 7:30. Kita sholat duha dan tilawah bersama terlebih dahulu di lapangan. Jadi alhamdulillah karena memang kita sekolahnya dari pagi sampai sore, alhamdulillah tidak ada selama saya mengajar di sini ya, selama berapa 11 tahun tidak ada yang sampai tawuran. Alhamdulillah selama saya menjadi guru tidak ada saya sampai ke kantor polisi gitu ya. Anak-anaknya katanya alim-alim. Alhamdulillah kalau dibilang kayak gitu, karena memang kita tuh terschedule gitu, anak-anak boro-boro untuk anak-anak mau main mau apa ya, karena pulang udah sore, besok pagi sudah belajar lagi, praktek dan sebagainya. Jadi saya sih alhamdulillah tidak merasa kesulitan di sini, karena memang alhamdulillahnya anak-anaknya juga ya nurut, baik gitu. Ada sih pasti ada masalah, cuman masih bisa tertangani. Ya, budaya kalau dikaitkan dengan budaya ya, karena budaya yang kita ajarkan mereka kan walaupun bukan pesantren tapi kayak pesantren, nggak boleh pacaran di sini. Kalau misalkan ada yang berboncengan aja udah terpanggil gitu, ini kita kan bukan pesantren di sini, kata pakai pesantren ya kalau kamu senang sekolah di sini lanjutkan, kalau enggak silakan gitu. Apa saja permasalahan yang sering terjadi di SMK Bina Husada ini? SMK yang sering terjadi kalau usia SMK itu apa ya, yang saya bilang tadi nggak boleh pacaran, tapi namanya anak-anak itu pasti aja ya, karena kita kalau mungkin kalau di sekolah lain karena pacaran itu mereka
tidak ada peraturannya, bukan dijadikan masalah ya. Kalau di sini kan ada peraturannya tuh, yang berpacaran menjadi masalah. Nah itu perbedaannya itu. Jadi kalau misalkan ada yang pacaran, kita masuk di sini masuk ke pelanggaran. Kalau sekolah lain kan tidak ada peraturan, tidak masuk pelanggaran. Pelanggarannya banyak tuh di situ. Terus kayak berantem kalau kakak kelas adik kelas juga ada, selek-selekan di kelas, antar geng ada, pasti ada. Cuman alhamdulillahnya ya hanya sebatas pergaulan mereka di dalam saja. Saya alhamdulillah belum pernah, jangan sampai saya belum pernah menangani antara sekolah A, sekolah sini sama tetangga atau sekolah mana berantem atau gimana. Saya dipanggil itu alhamdulillah belum pernah selama saya 11 tahun di sini. Kalau misalnya di sini ada masalah gitu sama siswa, misalnya dia punya masalah pribadi atau masalah seperti tadi yang dibilang ada anak geng, Ya, selek-selek kakak kelas, itu ibu bagaimana cara menanggapi masalah tersebut? ya pastinya kita akan ada komunikasi. Saya tidak langsung manggil yang bertikai itu si A, si B, saya langsung panggil berdua atau dua belah pihak. Saya biasanya satu-satu dulu, saya dengarkan penjelasan si A dan saya dengarkan penjelasan si B. Ya udah, saling menasehati. Saya tidak pertemukan biasanya, karena memang kalau dipertemukan itu nanti hasil beda gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah satu-satu saya nasihati, tidak boleh begini-begini, tidak boleh begitu-begitu, biasanya saya akan pertemukan. Nggak bisa juga orang tua gitu, biasanya segitu. Pastinya wali kelas harus selalu dampingan wali kelas ya, karena memang kan saat kita juga BK nggak boleh ujuk-ujuk langsung menangani siswa kalau wali kelas ya belum menangani gitu, karena kan memang di sini ada prosedur ya. Wali kelas nih baru minta bantuan, dia ini anak saya gini baru kita tangani. Jangan sampai saya tahu nih kelas A ada masalah, saya ujuk-ujuk datang, wali kelasnya nggak minta, khawatir ada ketersinggungan. Karena kan wali kelas itu kan adalah ibunya mereka yang malam enak-enak tidur, ada yang nelfon, kamu bunuh diri aja, gimana perasaannya coba? Malam ada yang nelfon begitu, orang tua saya berantem, gimana? Begitu pada rasain kayak gitu. Kita tuh kerja bisa dibilang 24 jam. Ya. Kadang di sekolah nggak nyaman, kita mengeluarkan uang pribadi gitu untuk ajak dia makan bakso, di kafe ngobrol, karena kan kita sesuai dia nyaman gimana supaya dia mau terbuka sama kita gitu. Bagaimana cara mendidik siswa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan? Nilai kesopanan sebenarnya tidak mesti berbeda. Di sini kalau ada kurikulum 13 itu kita ada budi pekerti, dan itu biasanya yang menilai itu guru bidang studi baik PAI maupun PKN itu biasanya. Kalau ibu menerapkannya ya ibu sendiri gitu, ngerti nggak? Dilihat ibu kayak ibu kan BK di sini, dia dicontoh sama anak-anak, ibu mengeluarkan perkataan, sikap, perbuatan, cara bergaul ke mereka gitu, ya udah gitu. Mudah-mudahan dengan sikap ibu ya mereka akan menuruti apa yang ibu lakukan. Kalau terus pergaulan, perkembangan emosi dan yang lainnya, dan pergaulan yang terpenting itu pergaulan. Kalau pergaulan kita sudah baik, insya Allah ke depan akan baik. Yang Anda tahu tentang sekolah Bina Usaha Mandiri? Awalnya tentang kesehatan ada juga kesehatan, broadcast, PBS, sama itu doang. Faktor apa yang membuat Ananda melanggar peraturan? Melanggar peraturan. Apa yang membuat kamu sampai melanggar itu? Lagi pengen aja gitu. Nyoba-nyoba. Apa motivasi yang diberikan guru selama Ananda bersekolah di SMK Bina Usaha Mandiri? Kalau motivasi sih banyak banget, apalagi guru farmasi itu kan kayak smart belajar, kayak harus gini biar kita Biasanya kan kamu dikasih motivasi ya, berarti ada punishment jika kamu salah dan reward jika kamu melakukan sesuatu. Biasanya apa sih yang dikasih? tergantung sih gurunya. Kalau misalnya kayak makanan atau nilai atau kayak misalnya kita nggak
melanggar aja pasti pandangan guru beda kan, kayak kita dipandang baik, dipandang mereka. Kalau melanggar kayak nggak dipercaya gitu, kalau misalnya dicap buruk lah gitu. Punishmentnya berarti tidak. Sekarang cita-cita kamu apa sih kalau boleh tahu? Apoteker. Apa sih alasannya bisa memilih cita-cita itu? Apoteker itu kan jarang banget orang tahu, padahal profesi itu penting banget kan, di obat. Orang kan tahunya cuma dokter gitu. Apoteker kan gampang, padahal kita yang mau diobat pengen aja. Menurut kamu tuh penting nggak sih peran BK untuk siswa? Penting. Seberapa pentingnya? Pasti kan anak-anak ada aja masa badannya gitu kan, buat mengingatkan aja gitu. An icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a